di dalam perjuangan itu tidak boleh berhenti. Perjuangan itu harus terus dilakukan. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan la tukallafu illa nafsaka, bahwa yang diwajibkan itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain kalau misalnya mereka tidak mau berjuang, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala tetaplah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma ghairukal ladzina yaqulun, adapun orang-orang yang mereka berkata, lima katabta alainal qital, kenapa diwajibkan kepada kami qital, berperang? Atau mereka yang menyatakan apa yang tidak dinyatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanis muka, tapi di belakangnya setelah itu melakukan hal yang lainnya, tidak mau untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, fatrukhum wa sya'nahum, tinggalkan mereka, biarkan mereka dengan urusan mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, nikmatul Islam, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghadiri panggilan muadzin. Juga kita diberikan karunia sehat yang merupakan bagian dari nikmatul mustamirrah, nikmat yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya itu bagian dari nikmat yang seharusnya kita syukuri. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di ayat 84 dari surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Maka berperanglah di jalan Allah dan tidaklah diwajibkan kecuali kamu sendiri, dan kobarkanlah semangat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah akan menangkal serangan orang-orang kafir, dan Allah itu maha besar kekuatannya serta maha besar juga hukumannya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat-ayat sebelumnya itu membahas tentang orang-orang yang orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian
di dalam ayat ini memerintahkan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperdulikan mereka, walaupun mereka itu tidaklah mau untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka itu di dalam hatinya tidak menunjukkan keimanan dan hanya menampakkan keimanan lewat lisannya. Sehingga dengan demikian mereka tidak mau untuk sungguh-sungguh di dalam membantu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada keinginan pada diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya beliau sendiri, yang mengisyaratkan bahwasanya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah boleh berhenti walaupun yang melakukan itu hanya sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'minin, bahwasanya yang diwajibkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan yang lainnya kalau mereka itu tidak mau untuk membantu, berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya mengajak orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan untuk sama-sama berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau misalnya tidak ada seorang pun yang mau untuk berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, berjuanglah sendiri. Sebab di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu akan menangkal serangan dari orang-orang kafir. Yang artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentu saja bagi orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di jalannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menangkal orang-orang kafir. Tentu semua didasarkan atas usaha, dan kemudian pertolongan itu juga sesuai dengan bagaimana umat Islam itu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya kita akan mendapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar dengan jumlah pasukan yang sangat-sangat berbanding antara 300 orang dengan 1000, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan, memenangkan orang-orang yang bersama beliau, orang-orang yang beriman, kaum mukminin, ketika mereka berperang dengan orang-orang kafir. Artinya apa? Bahwa usaha itu perlu dilakukan. Allah Subhanahu wa taala itu juga menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pertolongan. Tapi tentu juga di dalamnya kita diperintahkan untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha, doa, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentu saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, maka itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kapan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan, itu juga yang menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada perang Badar, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pertolongan berupa malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian ikut berperang membantu kaum muslimin sehingga mereka mendapatkan kemenangan.
Maka kita juga akan mendapatkan cerita-cerita yang sama dari mereka yang memang perjuangannya tulus, ikhlas dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar apa yang pernah diceritakan oleh para mujahidin di Afghanistan pada saat mereka itu berperang dengan pasukan Uni Soviet Rusia, mereka menceritakan bahwa memang ada bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu mereka lihat secara nyata. Misalnya adalah apa yang mereka ceritakan tentang roket yang sesungguhnya sudah mengarah kepada mereka akan tapi kemudian tiba-tiba berbelok. Itu adalah bagian dari pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang penting yang sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, walaupun ayat ini secara khusus ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam perjuangan itu tidak boleh berhenti. Perjuangan itu harus terus dilakukan. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan la tukallafu illa nafsaka, bahwa yang diwajibkan itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain kalau misalnya mereka tidak mau berjuang, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala tetaplah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma ghairukal ladzina yaqulun, adapun orang-orang yang mereka berkata, lima katabta alainal qital, kenapa diwajibkan kepada kami qital, berperang? Atau mereka yang menyatakan apa yang tidak dinyatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanis muka, tapi di belakangnya setelah itu melakukan hal yang lainnya, tidak mau untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, fatrukhum wa sya'nahum, tinggalkan mereka, biarkan mereka dengan urusan mereka sendiri, karena semuanya nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mujazihim ala a'malihim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh setiap orang. Jadi walaupun tidak ada orang yang lain yang mau berjuang, kata Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah sendiri. Yakinlah bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Walaupun secara matematika dunia atau secara logika kadang-kadang sepertinya tidak akan memenangkan pertarungan, akan tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amat nyata. Kita bisa mengambil kisah misalnya antara pasukan Talut dengan Jalut yang perbandingannya itu Masya Allah sangat jauh juga. Bagaimana pasukan Talut yang oleh Talut itu juga sudah diuji dengan ujian siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh, dan ternyata jumlahnya sedikit sehingga sempat ada keraguan dari mereka. Bagaimana ini? Tadi diperintahkan oleh Talut supaya jangan minum, tapi ternyata banyak sekali yang minum, hanya sedikit yang bertahan dengan apa yang diperintahkan oleh Talut. Akan tapi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan tegas menyatakan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah, betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak biidznillah, dengan izin Allah. Tentu semua juga harus dilakukan dengan usaha, kemudian berdoa, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalam kisah itu adalah pertarungan antara Nabi Daud alaihissalam dengan Jalut.
yang digambarkan itu antara orang yang pendek dengan orang yang tinggi kekar, yang secara logika sepertinya Nabi Daud itu pasti akan dikalahkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Ya tentu juga di dalamnya kita melihat bagaimana Nabi Daud alaihissalam melakukan strategi itu ketika menghadapi Jalut. Sadar bahwasanya dirinya itu pendek, kalau langsung berhadapan dengan Jalut yang tinggi besar, ya pasti kalah langsung. Kalau langsung hadap-hadapan muka itu, pakai pedang misalnya, karena dia pendek, Jalut itu gambarannya itu kan tinggi besar, kekar. Artinya kalau secara fisik itu sangat jauh. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam melakukan strategi, ini juga bagian dari usaha di dalam perjuangan. Yang di dalam kisah itu digambarkan bahwasanya Nabi Daud itu memakai tali itu kan, yang kemudian di situ diberi batu. Jadi tidak langsung berhadapan, artinya dekat seperti itu. Karena kalau dekat sudah kelihatan mungkin saja dia akan kalah, akan tapi melakukan siasat bagaimana tidak terlalu dekat dengan Jalut dengan memakai batu yang kemudian diikat, dan dengan begitu dia jauh dari jangkauan dari Jalut. Artinya ya di dalam perjuangan pun kemudian jangan langsung bertawakal, ada usaha yang dilakukan, ada strategi, dan itulah yang memang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan strategi termasuk dalam perang Khandaq, melakukan strategi dengan menggali parit. Itu bagian dari ikhtiar manusiawi sebelum kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan janjinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun dan kapanpun yang namanya perjuangan yang disyaratkan di dalam ayat ini jangan pernah berhenti, bahkan walaupun hanya sendiri. Jadi walaupun hanya sendiri, maka tetaplah untuk melakukan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertolongan itu semuanya kemudian tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini perjuangannya tidak berhasil, tapi belum tentu kemudian besok tidak berhasil. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan, tapi jangan kemudian langsung dipahami hari ini langsung menang. Ada perjuangan-perjuangan yang kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang Quraisy juga demikian. Ada jeda waktu yang cukup panjang sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Fathu Mekah. Rasulullah menaklukkan kota Mekah dengan jalan yang bisa dikatakan damai tanpa adanya pertumpahan darah. Yang itu sekali lagi ada jeda waktunya, ada strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqitah. Allah Subhanahu wa taala kemudian di lanjutan ayat ini memberikan penjelasan tentang memberikan pertolongan, wasilah, pertolongan kebaikan. Siapa yang memberikan syafaat, pertolongan kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari apa yang dia lakukan itu. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, sebaliknya orang-orang yang memberikan pertolongan yang tidak baik, sayyi'ah, maka dia juga akan mendapatkan bagian dari dosa dari apa yang dia lakukan. Artinya apa? Kalau ayat ini dikaitkan dengan perintah sebelumnya, yaitu perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang,
Maka di dalam ayat ini kemudian dikatakan turun berkaitan dengan sebagian dari sahabat yang tidak mempunyai kemampuan untuk maju ke medan perang. Akan tapi mereka kemudian bisa membantu perjuangan itu lewat apa yang mereka miliki. Sebab di antara sahabat ada yang mempunyai kemampuan dengan tenaga, akan tapi mereka tidak mempunyai kemampuan berupa peralatan perang. Tapi ada dari para sahabat yang tenaganya kurang, akan tetapi mempunyai kemampuan dalam menyiapkan peralatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan man yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha, bahwa siapa yang memberikan pertolongan berupa pertolongan kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan balasan bagian dari kebaikan. Sehingga sahabat-sahabat yang tidak mempunyai kemampuan tenaga itu bisa memberikan bantuan berupa peralatan, berupa dana dalam rangka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala kemudian juga memberikan peringatan bahwa yang melakukan hal yang sebaliknya, memberikan pertolongan yang tidak baik terhadap keburukan, maka dia juga akan mendapatkan bagian dari dosa orang yang melakukannya. Yang isyaratnya bahwa secara umum ketika ada sesuatu yang bisa berpotensi menjadi kebaikan, maka setiap kita diperintahkan untuk bahu membahu, tolong menolong untuk melakukan kebaikan itu sesuai dengan kapasitas yang diberikan kepada masing-masing kepada kita. Kalau misalnya tidak punya tenaga, silahkan dengan kemampuan. Ada yang mampu untuk membantu melalui kemampuan finansial, silahkan dilakukan. Ada yang mampu dengan tenaga, berikan tenaga. Tidak mampu dengan uang ataupun tenaga, bisa dengan doa. Sebab doa itu juga bagian dari usaha juga. Jadi bagian dari usaha. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan juga menyatakan, man da'a li akhihil muslim bi dhahril ghaib ustujibalah, bahwa seorang yang mendoakan bagi saudaranya yang muslim tanpa sepengetahuan dirinya, maka doa itu akan dikabulkan. Wa qala lahul malak, dan malaikat itu juga berkata, walaka mislu dzalik, mudah-mudahan kamu juga akan mendapatkan yang seperti itu. Jadi mendoakan orang lain untuk mendapatkan kebaikan, insya Allah kita pun juga akan didoakan oleh malaikat untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan itu. Cuma syaratnya kalau di dalam hadis ini adalah bidhahril ghaib, tidak usah beritahu. Deki pas atemu buat namari masuk lah doa aki, itu tidak termasuk bagian dari bidhahril ghaib itu. Karena kebaikan itu memang tidak usah disebut-sebutkan. Yang di dalam ayat ini yang lain kita akan mendapatkan gitu kan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan batalkan sedekah kamu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut ataupun dengan kata-kata yang menyakitkan. Yang kalau kemudian sedekah di situ dimaknai secara luas sebagai setiap kebaikan yang kita lakukan, maka setiap kebaikan yang kita lakukan jangan kemudian diungkit-ungkit, disebut-sebut, karena itu berpotensi untuk membatalkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Termasuk dalam hal ini adalah doa itu. Doa mendoakan orang lain, maka akan didoakan juga, syaratnya bidhahril ghaib, jangan kemudian diberitahu, karena ini berpotensi menjadi bagian dari
bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut. Jadi pas ketemu, mari bu na, engko doa aki bu na sepun malam lah, ya doa aki masengko. Itu bagian dari alman, menyebut-nyebut, karena nanti mungkin bisa berpotensi menjadi riya. Dia kemudian ingin supaya temannya itu tahu saya ini sungguhnya peduli sama kamu gitu. Maka napun malam ya doa aki. Jadi ada rasa riya, dan riya itulah yang kemudian berpotensi untuk menjadikan apa yang sesungguhnya kebaikan bagi kita menjadi hilang gitu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Namun hal yang sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah hendaklah setiap kita itu menjadi bagian dari kebaikan. Jadi menjadi bagian dari kebaikan, memberikan pertolongan dalam upaya untuk mewujudkan kebaikan. Dan setiap yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan itu. Bahkan misalnya seperti apa yang pernah dilakukan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, seperti yang nanti mungkin di bulan puasa ataupun orang yang berpuasa, man aftara shaiman, siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang berbuka, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka itu. Jadi dia memberikan bantuan itu kan, memberikan pertolongan. Kalau dikaitkan dengan ayat ini, yashfa'u syafa'atan hasanah, memberikan bantuan kebaikan berupa apa? Berupa sesuatu yang membuat saudara kita bisa berbuka, karena berbuka itu bagian dari kebaikan. It'amut ta'am, termasuk juga kegembiraan yang dirasakan oleh seorang yang berpuasa. Maka itu akan menjadi kebaikan juga, dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya orang yang melakukan hal yang sama akan tapi perantara keburukan, maka sesungguhnya dia akan juga mendapatkan bagian dari itu. Makanya dalam satu kisah yang mungkin kita sering dengar, kisah terkenal pada saat Nabiullah Ibrahim dibakar, itu kan ada dua sikap dari dua hewan yang berbeda. Yang pertama adalah semut yang dia berusaha untuk mengambil air untuk membantu memadamkan, dan yang kedua adalah cicak yang meniup-niup api yang sudah besar itu. Apa yang dilakukan oleh dua makhluk ini mungkin tidak begitu banyak pengaruhnya. Berapa sih yang bisa dibawa oleh semut dengan mulutnya yang kecil itu untuk membawa air? Akan tapi dia katakan boleh jadi ini kecil, akan tapi saya harapkan bahwasanya dengan ini saya bisa memberikan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim dalam upaya untuk memadamkan api itu, dan itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apa yang dilakukan oleh cicak itu, walaupun ya itu tidak begitu banyak pengaruhnya juga terhadap kobaran api, karena ya kecil juga, akan tapi juga dicatat sebagai bagian dari keburukan yang dilakukan oleh makhluk ini. Artinya apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia melakukannya dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan seperti apapun yang bisa kita lakukan. Bahkan kata Rasulullah SAW, dengan menyingkirkan duri sekalipun itu bagian dari kebaikan, karena akan membuat orang bisa melenggang berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan, tanpa adanya sesuatu yang berpotensi untuk melukai mereka. Itu bagian dari yashfa' syafa'atan hasanatan. Artinya dalam hal kebaikan, mari lakukan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kalau mempunyai kemampuan di dalam finansial, bantulah secara finansial.
Kalau mampu dengan tenaga, bantulah dengan tenaga. Kalau misalnya tidak punya apa-apa selain doa, maka bantulah dengan doa, karena itu juga bagian dari usaha kebaikan, bantuan kebaikan. Jangan malah kemudian mendoakan yang sebaliknya, karena itu pun juga bagian dari syafaah sayyi'ah, bantuan yang buruk untuk mewujudkan sesuatu yang buruk. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi inti yang bisa kita ambil dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bahwa perjuangan di dalam menegakkan kebenaran itu harus terus dilakukan, walaupun hanya sendiri sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tetap yakin bahwasanya usaha yang kita lakukan manakala benar-benar ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah jadilah perantara di dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janganlah kemudian menjadi perantara keburukan, karena setiap yang kita lakukan yang mengantarkan kepada kebaikan akan dicatat sebagai kebaikan, sebaliknya yang mengantarkan kepada keburukan itu juga akan dicatat sebagai keburukan. Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang membuat satu kebiasaan baik maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang melakukannya. Mampu dengan lisan, ajaklah orang untuk kepada kebaikan. Insya Allah apa yang kita lakukan lewat lisan dan orang lain kemudian bisa melakukan, kita juga akan mendapatkan hal yang tersebut. Sebaliknya, sesuatu apa ya? Intermezzo. Kok bisa masuk itu, kurang tahu juga. Jadi walaupun hanya menunjukkan kepada kebaikan, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Di mana masjid misalnya, sana masjid. Ada orang mau sholat, kita pun insya Allah akan mendapatkan kebaikan kepada dari orang yang sholat. Tapi misalnya ada orang yang bertanya di mana PSK, ketika kita menunjukkan di sana PSK-nya dan dia kemudian berzina, maka kita juga akan mendapatkan bagian dari kiflun, keburukan dosa yang dia lakukan. Maka berhati-hatilah di dalam menunjukkan kepada kebaikan, di dalam menunjukkan kepada keburukan ataupun kepada kebaikan, karena setiap hal tersebut juga akan menjadi bagian dari apa yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.